seneng gak sih kalau disebut kayak Gen Z gitu? Wah, gue seneng. Seneng banget. Kita adalah generasi yang paling keren. Cerdas. Iya. Kalau misalnya kalian melihat sisi buruk dari Gen Z, kalian jangan lihat sisi buruknya doang. Lihat sisi baiknya. Contoh. Coba dong, spill suaranya dong. Gila, tekan dong. Siapa yang tahu, siapa yang mau, kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita Jadi nggak dicerna. tuh kan ujung-ujungnya Velocity emang ada. Hai Sobat Bisa, kembali lagi di episode 1 Cryptox, ngobrol dan cerita bareng influencer. Pada video sebelumnya kita itu bakal ngobrol dan cerita tentang POV kenapa sih influencer itu banyak penggemar dan dicintai oleh banyak orang ya. Di sini gue kedatangan Tangkas dan Nikkei. Hai. Tepuk tangan dulu deh. Oke. Kurang kencang, ulang. Sebelumnya aku Nafa. Halo Kanafa. Ya, kamu gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Nikkei? Alhamdulillah aku juga baik. Kakak gimana? Alhamdulillah baik ya. Baik semua. Sini kita cerita ngobrol seru kayak santai aja ya guys. Oke? Pertama dari kamu dulu ya, perkenalan diri dulu deh. Oke, halo semuanya, aku Tangkas Sinaga. Kalian bisa panggil aku Tangkas. Aku tinggal di Jakarta Timur. Aku hidup di dunia entertainment. Dunia entertainment. Selibau. Nikkei sendiri. Dan aku Gen Z. Jatah Jolin. Halo semuanya, aku Nikkei Shelly Binia. Kalian bisa panggil aku Nikkei. Aku lebih muda dari abang aku, Mas Tangkas. Tapi Gen Z kan? Gen Z Gen Z juga. juga. Di Gen Z. Oke ya, langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Boleh. Ceritain dong pengalaman kalian, suka dukanya, terus senengnya jadi influencer, tiktoker. Dengar kalian juga penyanyi juga ya? Ya dia saja. Kalau aku sebenarnya aku bukan tiktokers, tapi aku lagi sering-seringnya bikin konten TikTok. Oke. Aku juga bukan konten kreator, tapi aku lagi di posisi akan menjadi konten kreator. Mesti berintis lah. Tapi aku pribadi punya latar belakang. Aku pribadi itu sebelum-sebelumnya aktif di dunia persyutingan, sinetron, web series, film, gitu. Dan bentar lagi film gua tayang judulnya jadi itu barang di 21, tapi masih kapan? Gua nggak tahu. Kalau Nikkei sendiri, Kenapa tadi tuh pertanyaan aku banget? ceritain dong suka duka sama senengnya pas kamu tuh jadi influencer, jadi syuting juga kan, konten kreator. Influencer juga pernah ada dukanya, pasti lagi di bawah banget. Iya. Dan sekarang, walau belum naik banget, pertengahan lah menuju naik. Amin. 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 Sudah dulu sama aku juga sering syuting bareng sama Mas Tangkas. Sekarang lagi ya rajin-rajin buat TikTok, ambil apa kayak Endorse. Ya endorse. Bener. Terus apa sih motivasi utama kalian buat jadi influencer ini tuh apa? Motivasi aku untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang, juga memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua. Tapi kamu ngerasa orang tua kamu udah kamu bagian belum? Buat sekarang ini. Aku nggak tahu ya, soalnya aku belum pernah nanya. Tapi aku pribadi, aku aku lagi berusaha untuk membahagiakan juga membanggakan kedua orang tua. Karena tanpa orang tua kita nggak bakal bisa sampai di titik ini. Tepuk tangan untuk orang tua kita. Nikkei? Keren. Seru kan sama gua? Seru. Oke, di pertanyaan Motivasi, betul sekali. Motivasi aku untuk orang-orang juga, untuk teman-teman terdekat aku, terus membanggakan abang aku, orang tua aku juga, sama Sama semua. Sama lah ya. Terus kenapa sih akhirnya kalian tuh memilih buat terjun ke entertainment? Kenapa nih? Kalau aku pribadi karena dari kecil itu aku sudah dibantu kembangkan oleh mami. Dulu aku sebenarnya lebih sering ke nyanyi, sampai ke acara-acara ulang tahun. Tapi waktu itu aku masih kecil, jadi masih belajar dan
kenapa aku terjun ke dunia entertainment, karena mami bilang aku punya bakat yang harus banget dikembangin dan itu pasti akan menguntungkan kita semua. Gitu Kalau sih. kamu sendiri? Kalau aku karena aku suka banget ya yang namanya itu narsis bagi cewek kan gak, kita suka banget narsis. Waktu kita Aku suka banget. Beda dingin. Wih. Terus minum. aku sempat ngedit foto video, aku suka banget, makanya aku memutusin buat terjun ke dunia entertainment seperti ini. Orang tuh juga alhamdulillah nggak dukung banget, kayak nyaman banget deh kerja di dunia kayak gini. Nih aku mau tanya nih ya, selama proses syuting kalian tuh ada nggak sih kayak, kan ada tuh fase kita bad mood ya? Oh, kalau aku pribadi sih jarang banget bad mood karena aku orangnya extrovert ya. Juga teman-teman kalau misal lagi break nih, lagi break, kita memang diwajibkan untuk membangun chemistry, jadi kita sama-sama harus menjaga mood satu sama lain. Tapi kalau misalnya aku sih bukan bad mood, tapi moodnya belum kekumpul karena biasanya baru bangun tidur atau kesel di jalan karena macet dan lain-lain. Kalau kamu? Kalau aku juga pernah beberapa bad mood karena seorang juga. Tapi aku ngelawan rasa bad mood itu supaya ngejagalah perasaan orang lain yang ada masalah. Kita tetap profesional. Ya, berproses. Profesionalisme. Good banget. Ulang. Nih ya, kan banyak tuh orang tua tuh milihnya kalian tuh kerja kayak di kantoran ya kan. Kenapa sih kok kalian tuh malah milih jadi influencer? Satu, kita belum lulus. Ya. Jadi kita ngomongin kerja kantoran. Tapi soalnya di kantor. Jadi kayak ini gak sih, lebih kayak freelance lah ya jatuhnya. Soalnya gimana ya, setiap orang tua tuh punya harapan dan cita-cita yang terbaik untuk anak-anaknya. Betul. Dan kalau aku pribadi, karena dari kecil aku selalu dibantu dan didukung untuk mengembangkan bakat, jadi aku memenuhi harapan mami untuk bisa sukses di dunia kayak gini. Nih, gue punya pertanyaan nih. Kalian tuh ada kepikiran buat berhenti gak sih di Nggak. dunia entertainment? Aku suka banget, Enggak. suka banget ya. Emang seasik itu ya? Asik banget. Karena kita tuh bisa ketemu orang-orang baru, pengalaman baru, sesuatu yang Belum kita pernah coba. Iya, belum kita akhirnya cobain. iya. Kayak memicu adrenalin lah ya. Iya. Terus kayak kalian tuh pernah gak sih ngalamin di posisi yang terpuruk gitu, kayak komentar netizen tuh kan kayaknya kayak gitu. Bikin banget hati tuh gamut banget sampai ganggu banget kegiatan kalian. Pernah gak sih? Itu pernah. Pernah. Waktu itu lagi syuting sinetron. Jadi di antara semua pemain-pemain yang cowok-cowok yang sepantaran nih, ganteng-ganteng, keren-keren, gue buluk sendiri. Jadi waktu itu pas kita lagi tag nih, di waktu itu ada set danau. Kita lagi tag, terus yang lain pada foto-foto, aku kan Lo gak diajak? iya lagi kita nggak diajak sih. Tapi ada juga beberapa minta foto kan waktu itu. Tapi waktu itu sempat ada yang bilang, itu foto tuh bareng Bonang. Waktu itu gue perannya Bonang. Foto tuh bareng Bonang, enggak jelek. Terus gimana tuh perasaan lo? Kayak apa lo langsung gitu? Enggak. Jadi gue motivasi. Motivasi buat? Kan beberapa saat lagi gue akan jadi ganteng. Kalau kamu? Enggak, gue sekarang belum ganteng, makanya sekarang gue belum Mantap, ganteng. udah. Kalau Aku kamu juga pernah ya diomongin Head di comment. komen sama orang yang nggak dikenal, sama yang orang yang dikenal juga, tapi aku milih kayak udah bodo amat, diamin aja, nggak aku pikirin terus, tapi aku bakal buktiin lah ya. Iya, lebih baik, lebih baik. Glow up ya. Oke. Terus mungkin gak sih kalian tuh mikir kayak kalian bakal tergantikan sama influencer lain? Terus cara kalian tuh biar tetap ada di dunia entertainment tuh kayak gimana sih? Kalau dari aku pribadi, sebenarnya harus bilang tuh berbeda. Jadi bukan takut kalah saing, bukan takut nggak naik, tapi lebih takut menjadi apa-apa. Betul. Ya kan? Jadi ya lebih tepatnya tetap berusaha aja. Kita berusaha, berdoa, ikhtiar, rajin sholat. Jangan kok puasa dijalanin, jangan bolong-bolong. Ini Islami banget ya. Kamu gimana nih? Aku aja syak nih ya. Kalau kamu gimana? Aku tetap konsisten lah. Konsisten. Ya, konsisten. Lebih baik lagi, tapi nggak cara ngejatuhin orang lain. Benar. Gitu ya. Menurut kalian tuh keunikan kalian tuh apa sih? Gue extrovert. Extrovert. Ya. Cuman itu aja.
Gak ada yang lain gitu kayak lu nonjolin apa suara lo kah atau apa gitu? Kalau gue sih sebenarnya nggak mau menonjolkan banget, tapi gue hanya bisa memberikan dan mengembangkan. Oke. Kalau kita bilang gue bisa ini, gue bisa itu, yang lain bisa. Di atas saya masih ada langit, boy. Oke, kamu? Kalau aku introvert extrovert. Dia kan extrovert. Introvert extrovert. Oke. Karena nyesuaiin Gue juga introvert. Karena nyesuaiin orang dulu. Oh iya. Sopan. Aku punya ini nih. Kalian lapar gak? Lapar. Aku punya kebab endul. Nih. Enggak, karena dari Cobain sebenarnya ya? yang gue tungguin ini sih. Iya. Ini yang gue tungguin. Kenapa nggak di awal aja? Cobain. Ini, ini yang gue tunjukin. Oh iya. Nggak boleh saudara. Ini ada kebab frozen endul. Ini ada varian premiumnya ya, Moms. Oke. Varian ikan bandeng nih. Apa tuh? Varian ikan bandeng. Ini enak banget. Yang ini sumpah enak banget. Premium gila. Parah. Oh, gue tuh pernah ini waktu acara grand opening di daerah Bekasi. Gue datang terus gue bikin konten bareng Nike. Iya. Oke. Gue nyobain ini enak banget. Enak banget kan? Dan ini Gila. kali kesekian aku nyobain ini. Nah, cobain guys. Cobain. Nih. Nah, nggak usah. Cobain guys nih. Nih lihat tuh dagingnya guys. Liatin dagingnya dong. Ah. Full banget Nice, dagingnya. mantep banget. Ini tuh kebab frozen yang nggak ada sayurannya tapi dagingnya loh guys melimpah banget gila. Nah, tapi Sumpah. gue juga suka yang ada daging ada sayuran. Oh, oke. Karena di samping ada sayuran dagingnya tetap banyak. Tapi ini bisa dikreasiin kok. Jadi? Sumpah, jadi bekal praktis juga sih buat kalau misalkan kalian tuh makan malamnya atau makan pagi, makan siang tuh bisa banget nih buat ganjel. Apalagi lo punya mah kan tadi. Makan guys, Chan. Dan kebab pendul ini dia ada varian yang pedas. Jadi di dalamnya ada sausnya. Ini Kak, ini kayak keju deh. Enak banget gak sih? Iya enak banget sampai tumpah satu. Makan aja guys, makan. Oke. Sebelum lanjut makan dulu aja. Oke. Makan dulu dong. Oke, ini pertanyaan parah banget sih. Oke. Sekolah apa karir nih yang lo pilih? Mbak, pengen tahu gua. Sekolah apa karir? Sekolah. Tapi kalau misalkan lu sekolah, lu harus fokus sekolah nih. Karir lu gimana? Kembali lagi rezeki nggak tahu. Berarti lebih ke pasrahin ke Sang Maha Kuasa ya? Sama Maha Kuasa. Tapi sebenarnya ini nih kalau gua sekolah itu wajib. Kenapa wajib? Karena lo bukan malu sih sebenarnya, karena banyak juga orang sukses yang nggak sekolah, tapi lebih ke gimana ya? Tapi di yang sekarang sekitaran lo itu rata-rata orang tuh banyak yang berpendidikan, betul. influencer dan artis yang sampai bahkan udah sukses pun masih sekolah. Betul. Karena pendidikan tuh nggak ada habisnya. Pendidikan tuh penting ya. Jadi Dan kalau soal karir itu pun penting. Tapi kalau gua bisa memanage waktu untuk mengatur semuanya. Jadi balance. Meskipun harus bolos. Sekolah ya. Tapi gua ranking berapa? Gua dari SD sampai sekarang gua dari SMA 1 dari belakang kan? enggak. Gua nggak pernah dapet ranking jelek. Gua selalu dapet 10 besar, paling kecil 10. Bukan tuh guys. Kurang percaya. Kalau Nike gimana Nike? Aku sekolah juga ingin karir, tapi lebih ke sekolah kayak sekolah 100 karirnya dia makan. Karirnya itu aku ibarat ke 60-an, 70-an. Apa? Tetap ke 100. Tapi menurut kalian tuh sekolah itu ngebosenin gak sih? Enggak, aku suka banget sekolah. Suka banget kan ya? Terus ngatur jadwalnya tuh kayak gimana tuh? Untungnya pada aku udah kelas sekolah, gue udah ngomong kalau gue tuh orangnya gini. Dia sekolah bahkan mendukung. Kepala sekolah gue. Kamu? Aku juga kepala sekolah. I love you. Boleh spill nama sekolahnya boleh. Spill nama sekolahnya.
SMP di kelas 11. Masuk guys, nanti Ini ketemu. anak kecil. Lo spill sekolah lo sekarang. Gua SMA Francis 2 Jakarta. Iya. Gimana caranya kalau misalkan lu kan ada kondisi lagi stuck ya? Lu kalau lagi stuck tuh ngapain sih? Mas Kakak, Stuck tuh kayak anjir lah, gue bingung nih harus bikin konten apa, anjir lah, gue harus kayak gimana lagi ya biar gue bisa up konten lagi, biar bisa FYP lah, segala macam. Apa sih yang lo lakuin tuh biasanya? Iya. Dan ya. pakai promo? Gue bikin konten asal pakai promo. Jangan-jangan lu chat GPT lu ya? Enggak, gue gak pernah bikin konten lewat ChatGPT. Soal dalam otak gue akan muncul konten-konten yang baik tentang ini. Meskipun jarang FYP. Kalau kamu mau lihat TikTok gue boleh. Follow akun TikTok. Tanggal 08 nyari aja. @nikeblas. TikTok dan IG juga ya. Apa perbedaan unik dari lo berdua nih sama influencer lain? Perbedaan unik yang kayak lo tonjolin banget gitu, kayak wow, gue tuh wow banget dari lo gitu. Gue sih gak pernah berpikir kayak gitu ya, karena setiap orang kan beda-beda. Dan gue pribadi menganggap kalau diri gue itu masih di tahap belajar, masih di tahap bawah. Jadi Gila lo rendah hati juga orangnya. harus, karena setiap orang yang terjun di dunia kayak gini, lo sombong dikit lo habis. Kenapa lo sombong dikit lo habis? Netizen zaman sekarang tuh serem-serem. Betul. Ya kan? Lu diajak foto, contoh nih, lu diajak foto, kau mau foto dong? Ah nggak, sorry males gue. Udah habis. Aku pernah ketemu orang kayak gitu. Terus gimana tuh kamu nanggepinnya kan? Aku tetap senyumin, aku rapahin. Kasihan juga. Karena kan Tapi nggak apa-apa. tujuan kita kayak gini kan untuk memberikan kebahagiaan kepada Iya, orang lain. Betul, Bukan betul. untuk memberikan kesedihan kepada orang lain. Bukan lagi. Ya pertama motivasi. Jangan Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terakhir nih ya, yang terakhir. Pesan buat para influencer lainnya nih. Kalian punya pesan nggak sih kayak biar mereka tuh tetap karirnya tuh naik dan kalian juga karir tuh naik? Apa sih pesannya? Dari kamu dulu deh. Ya, boleh dari siapa aja duluan boleh. Jangan sombong, terus ngertiin perasaan orang lain, itu yang paling pertama. Perasaan orang lain. Nusuk banget itu ya guys. Kita nggak bisa ngertiin perasaan kalian, jadi kalian harus yang kondisiin perasaan kalian sendiri. Oke, gila. Tangan dulu. Dari lo. Kalau gue pribadi kan gue belum pernah tuh ketemu orang influencer yang gue baca di YouTube. Terus? Rata-rata kalau misalnya gue ketemu mereka baik banget. Jadi pengalaman buat mereka sebenarnya nggak ada. Cuman harapan dari gue buat mereka tetap berkarya. Karena banyak banget konten-konten gue itu gue terinspirasi dari mereka. Tuh. Dan apa yang gue lakukan buat diri gue supaya bisa tetap naik, gue bakal tetap berusaha dan rajin berdoa dan kalau babnya habis. Susah aja sih ya. Sekali lagi deh, role model kalian. Kamu tuh apa? Role model tuh kayak idola, anjir lah gue pengen banget kayak dia gitu. Puji. Aku jalan musuh. Lo siapa? Lo kayak bingung banget, lo bingung role model lo siapa? Gue soalnya apa ya? Ayo dong. Masa nggak punya? Gue mau mengidolakan diri gue sendiri. Tapi gue juga gue mau mengidolakan diri gue sendiri, tapi gue juga mau mengidolakan orang lain. Contoh gue Charles. 何お前はもう死んでいる。 Jelas. Bang Botak. Wah dia keren cuy. Dia bisa bikin acara tinju Bion sampai berseason-season. Duitnya Betul banyak. banget. Gue mau dong titip. Oke. Satu lagi deh, aku Apa mau tuh? nanya. Kalian tuh kalau misalkan kayak kalian tuh seneng gak sih kalau disebut kayak Gen Z gitu? Wah gue seneng. Seneng banget. Kita adalah generasi yang paling keren. Cerdas. Iya. Kalau misalnya kalian melihat sisi buruk dari Gen Z, kalian jangan lihat sisi buruknya doang. Lihat sisi baiknya. Contoh, banyak karya, bisa menginspirasi, bisa memberi kebahagiaan.
Maksudku tuh gadget itu gini loh, banyak orang yang ngira gadget itu adalah generasi yang terlalu vulgar. Enggak menurut gua. Bahkan menurut gua pribadi, karena kan gua tuh di tengah-tengah, bukan tengah-tengah sih. Gua tuh lahir di pertengahan tahun Gen Z pertama sampai Gen Z terakhir. Jadi kan gua kan Gen Z tengah-tengah nih. Jadi kalau gua pribadi, menurut gua Gen Z itu adalah generasi yang mungkin salah satu generasi yang terbaik menurut gua. Generasi yang terbaik. Salah satu generasi yang terbaik menurut gua. Menurut gua, kembali lagi menurut gua tepuk tangan lagi. Seru banget obrolan kita ya sama si Tangkas sama Nike ya. Ya ampun, semoga karir kalian tuh makin melambung. Terus kalian juga. Lu kan penyanyi ya? Coba dong, spill suaranya dong. Gila, kado. Spill suaranya. Spill suaranya dong. Satu. Lu mau lagu apa? Bagus. Udah lagu Indo aja, lagu Indo. Terserah sih. Oke, dari luar yang berikut aku. Iya, jangan gue nyanyi sendiri. Mangu deh. Mangu satu lirik dong. Jangan salahkan pahamku ini. Apa lagi liriknya lupa ya? Ayo, bahasa. Jelasin banget. Oke, ini. Siapa yang mau, siapa Terbalik, Gap. Siapa yang tahu, siapa yang mau. Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita Jadi nggak dicerna. Tuh kan ujung-ujungnya Velocity emang. Aduh. Susah nih Genjet kalau udah ngumpul nih guys. Gila seru banget ya ampun. Semoga konten kita kali ini tuh inspiratif juga ya buat para penonton sebisa ya. Nggak, gue tahu nanti pasti kayak orang ini konten apaan gitu ya. Justru sekarang konten kayak gitu yang banyak ditonton, tahu nggak? Oke. Coba dong spill medsos kalian deh. Oh boleh banget. IG, tele, TikTok segala macam setelah deh. Gue main tele. Gue SMP. Gue punya Spill Instagram. IG, TikTok deh, boleh. Instagram gue namanya Tangkas_Sinaga08 dan TikTok gue Tangkas08. Boleh di follow, boleh di follow juga. Kalau aku aku Nike Blush, TikToknya juga sama Nike Blush, BLUS. Nike B. Ribet ya anak kecil namanya, buset. Itu tuh imut estetik. Banget tau nggak? Oke guys, kalau IG gue NFRDL_coklat ya, jangan lupa di follow, oke? Alay banget namanya sih. Sumpah kayak gue doang. Kita tuh genjet harus kayak gitu. Iya, tas dulu gila. Tas dulu gila. Genjet emang ya. Oh iya, jangan lupa. Oh ya, aku satu lagi deh. Kamu ada mau ngadain meet and greet gak sih buat para penggemar kamu? Meet and greet gak tuh? Pengen. Tapi kita akan ngadain kalau misalnya kita ada. Oh, berarti harus dipantau terus Instagramnya Pantau terus. guys, dipantau terus tuh Instagramnya guys buat Karena yang bakal ada suka sama Nike sama Tangkas ya guys, pantau terus. Iya, oke. Jangan lupa pantau juga tuh Instagram Sebisa Project sama TikToknya dan YouTube-nya guys. Oke? Jangan lupa follow IG sebisa.project.id, TikToknya sebisaproject.id, terus YouTube-nya juga Sebisa Project. Coba guys, jangan lupa apa? Subscribe, like, follow, and share.